Salam saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Kita masih dalam program Sapa Jemaat, dan saya rindu menyapa Anda semua dimanapun Anda berada untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan bersekutu dengannya dan mendengar firman-Nya, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, hari yang dituntun oleh Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih jauh dalam perenungan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, kami rindu apa yang kami renungkan bersama-sama ini sungguh boleh memberikan kami rema, pengertian, supaya perjalanan yang hendak kami jalani sepanjang hari ini menjadi hari yang berkenan, hari yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yehezkiel 18 ayat 21. Yehezkiel 18 ayat 21 berkata, "Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati." Saudaraku, ayat firman Tuhan di atas diserukan oleh Nabi Yehezkiel kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu hidup jauh dari hadapan Allah. Secara ritual, memang orang-orang Israel melakukan ibadah-ibadah tertentu yang diwajibkan untuk mereka lakukan. Tetapi dalam praktek hidup, mereka adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Hidup mereka seringkali melakukan berbagai ketidakadilan, kejahatan terhadap orang-orang yang miskin, penindasan, dan berbagai perbuatan korup yang menyebabkan negeri itu mengalami kehancuran. Maka agar bangsa itu dipulihkan oleh Allah, Yehezkiel berseru kepada mereka agar mereka melakukan pertobatan secara massal. Seruan pertobatan yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel sebenarnya bukanlah satu-satunya seruan pertobatan yang diserukan kepada orang Israel. Hampir di seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, seruan pertobatan ini diulang-ulang oleh para nabi agar bangsa Israel tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan. Bahkan seruan ini juga ditujukan kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel agar mereka hidup menuruti ketetapan-ketetapan Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa seruan pertobatan ini seringkali dilakukan berulang-ulang oleh para nabi yang ditujukan kepada orang Israel dan bangsa-bangsa lain? Yang pertama, tentu saja karena Allah mengasihi umat manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dosa mengakibatkan manusia hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Akibat dosa, manusia harus mengalami kematian, kesusahan dalam mencari makan, konflik antara sesama manusia, dan berbagai-bagai penderitaan yang harus dialami oleh manusia di muka bumi ini. Itu artinya, bila manusia tetap hidup dan tinggal di dalam dosa mereka, maka mereka akan semakin mengalami penderitaan, dan ujung dari semua itu adalah kematian kekal. Ini bukanlah tujuan Allah menciptakan manusia. Dan bagi manusia itu sendiri, tentu penderitaan, kesakitan, dan berbagai-bagai kesulitan hidup bukanlah tujuan hidupnya. Tetapi anehnya, manusia seringkali senang tinggal di dalam dosa, sekalipun hasil dari semua itu adalah penderitaan belaka. Sebagai contoh, manusia pada umumnya tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan, tapi toh mereka tetap lakukan. Beberapa orang juga mengetahui bahwa minuman keras juga merusak kesehatan, tetapi mereka tetap saja melakukan. Semua orang juga tahu bahwa perselingkuhan itu membawa malapetaka,
Tapi anehnya, ada banyak orang melakukan dan menikmati itu. Kita juga tahu bahwa korupsi itu bisa sangat merugikan dan bahkan bisa membuat kita masuk penjara. Tapi ada jutaan orang melakukan korupsi dan mereka tidak takut masuk penjara. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan ujungnya adalah penderitaan. Mengapa hal itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan manusia? Karena pada dasarnya manusia ada di bawah kuasa dosa dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari kuasa dosa tersebut. Itulah sebabnya mengapa manusia seringkali menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Justru yang mereka lakukan adalah kejahatan, adalah dosa di mata Tuhan. Semua itu ingin membuktikan bahwa sesungguhnya manusia terikat oleh dosa dan ia tunduk di bawah kuasa dosa. Maka mau tidak mau, manusia harus melakukan kehendak dosa. Ini tentu saja berita yang sangat buruk tentunya. Tapi berita baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk melepaskan kita dari setiap belenggu dosa. Ia datang untuk melepaskan, ia datang untuk memulihkan, dan ia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita percaya kepadanya, kita menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, sebab kuasa darah Yesus melepaskan kita dari belenggu dan ikatan dosa. Semua ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin hidup kita ada di bawah belenggu kuasa dosa lagi. Oleh sebab itu, Ia datang untuk melepaskan dosa kita. Dan agar jangan kita terus-menerus tinggal di dalam dosa, maka Ia juga terus-menerus mengingatkan kita, bahkan menegur dosa-dosa kita, agar kita bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi, seruan pertobatan itu ditujukan karena memang Allah mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita untuk ada di dalam sebuah kehidupan yang diberkati. Sebaliknya, setan menginginkan kita untuk ada dalam kehidupan yang tidak diberkati. Maka, satu-satunya cara agar kita hidup dalam berkat-berkat Allah, yaitu melekat kepadanya dan senantiasa hidup menuruti ketetapan-ketetapannya, supaya olehnya kita senantiasa ada dalam perkenanan Allah, dan bila kita ada dalam perkenanannya, pastilah Ia akan memberkati hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan melalui hamba-hambanya mengingatkan kita terus-menerus agar kita tidak lagi hidup dalam dosa yang menyebabkan penderitaan, melainkan hidup di dalam jalan-jalan Allah, supaya olehnya kita senantiasa ada di dalam berkat-berkat-Nya dan menikmati kehidupan kekal dan abadi. Maka saudaraku, bersyukurlah bila Tuhan menegur saudara, bersyukurlah bila Tuhan mengingatkan saudara, bersyukurlah bila Tuhan mendisiplin saudara agar saudara hidup dalam ketetapannya. Maka dari itu saudaraku, seruan yang dilakukan Yeskiel untuk orang-orang Israel itu juga berlaku bagi kehidupan kita di masa kini. Mari kita meninggalkan segala hal yang jahat, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan hidup di dalam kehendak Allah, supaya olehnya kita dapat menikmati berkat-berkat ilahi yang disediakan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami agar kami hidup dalam ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap teguran. Terima kasih untuk setiap hal yang mengingatkan kami untuk terus kembali ke dalam jalan-jalan-Mu. Semua itu kami tahu karena Engkau mengasihi kami dan karena Engkau ingin memberkati hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian.
padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku